Shalom teman-teman muda. Di waktu yang baik ini saya coba ngebahas hal yang penting, yaitu wanita langkah yang dari Tuhan. Saya percaya apa yang coba saya sharekan ini akan memberkati terkhusus teman-teman wanita yang mendengar ini. Saya percaya engkau adalah bagian dari wanita yang terbaik dalam sebuah hubungan. Nah, ada beberapa kriteria yang akan coba saya sampaikan, kira-kira 7 poin. Nah, kenapa saya ambil 7 poin? Karena saya percaya angka 7 adalah angka yang sempurna. Sekalipun tidak ada orang yang sempurna, tapi kita sedang belajar untuk menjadi yang terbaik, yang memang datangnya dari Tuhan. Nah, berikut ini wanita langkah yang dari Tuhan. Yang pertama, wanita langkah tersebut adalah wanita yang takut akan Tuhan. Saya banyak ketemuin wanita yang cantik ya, pekerjaan bagus, tapi minta maaf, kurang takut akan Tuhan, kurang mencintai ibadah, kurang suka berdoa, dan cenderung lebih kepada menyombongkan diri. Nah, saya selalu bilang ke teman-teman muda bahwa nilai kita atau pandangan orang lain tidak dipengaruhi oleh pakaian atau barang merek apa yang kita pakai. Tapi ketika kita takut Tuhan, maka ada satu nilai plus yang luar biasa yang akan orang lihat, orang nilai dalam diri kita. Selain itu, selain kita takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, tentu berkat yang dari Tuhan itu menjadi bagian kita. Saya percaya wanita-wanita yang mendengar ini adalah wanita-wanita yang takut akan Tuhan, dan kehadiranmu akan membawa damai sejahtera untuk banyak orang, termasuk pasanganmu, termasuk keluarga dari pasanganmu. So, jadilah wanita yang terbaik dengan takut akan Tuhan. Itu poin yang pertama, takut akan Tuhan. Poin yang kedua yang menandakan wanita langkah yang datangnya dari Tuhan, yang kedua adalah dewasa pembawaannya. Memang kalau kita lihat cewek-cewek yang maksudnya manja, kelihatannya cute ya, artinya kelihatannya asik. Tapi tahukah Anda, ketika kita ada dalam posisi ini, manja, kekanak-kanakan, maka sebenarnya tidak akan ada pertumbuhan yang signifikan. Saya banyak dapati pernikahan muda atau hubungan-hubungan anak-anak muda yang kandas di tengah jalan karena ceweknya terlalu kekanak-kanakan, terlalu manja, sedikit ngambek. Ya, 1-2 bulan sih oke, masih kelihatan lucu. Tapi kalau udah 1 tahun, 2 tahun, udah gak lucu lagi. Tapi saya bandingkan dengan wanita-wanita yang dewasa pembawaannya. Saya dapati bahwa hubungan mereka itu bertumbuh sangat signifikan. Karena wanita yang dewasa adalah wanita yang bertanggung jawab, wanita yang punya pemikiran jauh ke depan, wanita yang bisa diandalkan. Dan saya percaya wanita yang dewasa akan menjadi penolong, akan menjadi jawaban, dan bisa bertukar pikiran. Nah, saya berharap teman-teman cewek yang nonton ini, engkau adalah wanita yang dewasa. Sekali lagi, dewasa tidak ada hubungannya dengan umur yang sedang kita jalani. Ada banyak orang sudah umur 40 tapi masih kekanak-kanakan, ngambekan, terus cuek, egois. Banyak yang seperti itu.
Tapi ada orang yang masih umur 20-an sudah dewasa pembawaannya. Dan orang-orang demikian tentu akan jadi berkat bagi banyak orang. So teman-teman cewek yang mendengar ini, jadilah dewasa. Untuk menjadi dewasa itu sebuah pilihan, sebuah keputusan. Dan saya percaya teman-teman yang sedang menonton ini, terkhusus wanita, engkau adalah wanita yang dewasa, yang membawa pertumbuhan dalam hubungan, keluarga, dan bagi banyak orang. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, wanita langkah dari Tuhan. Yang ketiga adalah wanita yang mandiri. Artinya tidak manja. Tidak sedikit mami, anak mami. Bukan. Tapi wanita yang mandiri. Bagaimana dia bisa mengembangkan potensinya, mengembangkan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Wanita mandiri adalah wanita yang tidak menyusahkan orang lain, tidak menyusahkan keluarganya, bahkan tidak menyusahkan pasangannya. Justru kehadiran wanita yang mandiri mempermudah, meringankan beban orang lain. Dia tidak menyusahkan, justru dia meringankan, bahkan dia memberkati orang lain. Nah, saya percaya wanita yang nonton ini adalah wanita-wanita yang mandiri, wanita-wanita yang bisa diandalkan, wanita-wanita yang kehadirannya menjadi jawaban dan menjadi berkat bagi orang lain. So, kalau kita masih kekanak-kanakan, masih anak mami, sedikit mami, sedikit kasih laporan, ya pesan saya, ya perbaikilah supaya engkau menjadi wanita yang terbaik, yang langkah di zaman sekarang ini. Itu poin yang ketiga. Nah, poin yang keempat, wanita langkah yang menurut saya dari Tuhan. Maka yang keempat adalah wanita yang mau mendengar. Ya, sekalipun perbedaan wanita dengan laki-laki, laki-laki sehari berbicara 5.000 sampai 10.000 kata sehari, sedangkan wanita sampai 25.000 kata satu hari. Artinya banyakkan wanita yang ngomong. Tapi kalau wanita bisa sampai mendengar, bisa betah mendengarkan orang lain, bagi saya ini wanita yang sangat-sangat langka, wanita yang terbaik. Karena pada umumnya orang lebih suka didengarkan keluh kesahnya daripada dia mendengarkan keluh kesah orang lain. Jadi kalau ada wanita yang sampai mau mendengarkan orang lain, bagi saya wanita itu langkah, wanita terbaik. Saya percaya kalau kita mau mendengarkan orang lain, maka kita sedang menolong beban orang lain. Setidaknya lebih ringan bebannya, setidaknya orang tersebut jadi lega. Nah, saya percaya kalau ada pria punya pasangan wanita yang mau mendengar, bagi saya pria tersebut adalah pria yang beruntung karena punya pasangan wanita yang mau mendengarkan. So, teman-teman wanita, belajarlah untuk jadi pendengar yang baik. Dan saya percaya untuk kita bisa menjadi pendengar yang baik, dibutuhkan sebuah kerendahan hati, dibutuhkan sebuah kerelaan ataupun kesukaan. Dan demikian, saya percaya wanita-wanita yang mau mendengar adalah wanita-wanita langkah, wanita-wanita yang terbaik. Itu poin yang keempat. Nah, kemudian poin yang kelima, wanita langkah yang menurut saya datangnya dari Tuhan. Maka poin yang kelima adalah sederhana pembawaannya. Saya melihat beberapa tokoh publik ya, orang-orang hebat, para pemimpin. Saya melihat dalam kesederhanaan mereka terdapat banyak prestasi, terdapat banyak kekayaan yang mereka miliki. Namun mereka tidak tampil dengan satu
kemewahan yang berlebihan atau pamer, bukan. Tapi mereka tampil dengan penuh kesederhanaan. Saya ada kenal beberapa teman pengusaha yang sangat sukses, tapi kalau mau dilihat pembawaannya sangat-sangat sederhana. Nah, saya kalau melihat orang-orang begitu sangat-sangat kagum dan sangat-sangat respect. Sederhana bukan berarti jadi miskin, enggak. Sederhana bukan berarti orang itu miskin, bukan. Bisa saja orang itu sangat sukses, sangat kaya, sangat berpengaruh, sangat berdampak, tapi pembawaannya sederhana. Itulah yang membuat kagum. Kalau ada wanita yang seperti itu, yang pembawaannya sederhana, maka wanita tersebut adalah wanita yang langkah di zaman sekarang, yang luar biasa menurut saya. Dan wanita seperti ini akan menyenangkan pasangannya, menyenangkan orang lain, bahkan akan menginspirasi banyak orang. So, teman-teman wanita, jadilah sederhana, ya. Nggak mesti pamer-pamer. Orang akan bisa lihat dari apa yang kita lakukan, dari pencapaian apa yang kita lakukan, ya. Itu yang kelima. Nah, kemudian poin yang keenam, wanita langkah yang dari Tuhan. Maka poin yang keenam, ciri-cirinya adalah wanita yang perannya berfungsi sebagai penolong. Kalau kita renungkan firman Tuhan, dikatakan, aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan. Nah, kata penolong itu ditujukan kepada wanita. Nah, kalau kita pelajari arti dari penolong, artinya bisa diandalkan, bisa diharapkan, punya kemampuan. Nah, saya percaya satu hubungan akan berhasil apabila si penolong berfungsi sebagai penolong. Satu rumah tangga akan berfungsi apabila si penolong berfungsi dengan baik. Rumah tangga tersebut akan berjalan dengan baik, kemudian akan bertumbuh. Si penolong ini apabila berfungsi, maka apa saja, baik hubungan pacaran, bahkan pernikahan, dipastikan akan berhasil. So, teman-teman wanita, engkau adalah penolong, bisa diandalkan, jawaban doa, punya kemampuan, dan kehadiranmu adalah sukacita bagi pasanganmu. Kehadiranmu adalah sukacita bagi orang lain, karena engkau membawa satu pertolongan yang memang Tuhan berikan kemampuan untuk engkau jadi penolong. So, berfungsilah sebagai penolong, bukan perongrong, ya, penolong. Itu yang keenam. Nah, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, angka yang sempurna. Maka yang terakhir adalah wanita yang sabar plus penuh dengan ucapan syukur. Jikalau kita para pria punya pasangan wanita yang sabar, ditambah dia penuh dengan ucapan syukur, maka saya percaya kita adalah pria-pria yang sangat beruntung, punya pasangan wanita yang sabar dan penuh ucapan syukur. Orang kalau sabar, maka dia bisa kontrol situasi, dia bisa kontrol suasana. Artinya dia tidak sampai salah ambil keputusan, dia nggak sampai stres. Orang yang kalau penuh dengan ucapan syukur, maka orang itu akan enjoy dalam kehidupannya, akan penuh dengan sukacita. Orang yang penuh dengan ucapan syukur akan memberkati hubungannya, akan memberkati orang lain. Bahkan orang yang mengucap syukur, orang tersebut akan melihat hal-hal luar biasa yang datangnya dari Tuhan. So, ada beberapa poin, teman-teman wanita, yang menandakan engkau wanita langkah di zaman sekarang, yang datangnya dari Tuhan apabila ketujuh poin ini ada di dalam dirimu. Tidak ada yang mustahil. Selagi kita mau belajar, meningkatkan dan memperbaiki diri, maka satu persatu ketujuh poin ini akan muncul di dalam diri kita.
sehingga engkau menjadi wanita yang terbaik. So ini yang boleh saya bagikan teman-teman wanita. Tetaplah semangat, tetaplah antusias. Saya percaya hari ini hari yang luar biasa, hari yang diberkati Tuhan, hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. Engkau wanita terbaik, wanita langka yang dari Tuhan. God bless you.